Bab 761 bertemu kenalan. Chunwoo, Chu Feng terkejut karena dia, samar-samar, sepertinya mendengar suara Chunwoo. Jadi, dia dengan cepat naik ke udara dan terbang ke arah asal suara itu. Semakin dekat, semakin jelas suaranya. Perlahan-lahan, itu menjadi tajam dari keadaan awal berlumpur. Akhirnya, setelah terbang sebentar, Chu Feng melihat beberapa orang berkumpul bersama di dekatnya. Tampaknya ada sesuatu yang terjadi. Melewati kerumunan orang, Chu Feng langsung mengenali dua orang di tengah. Yang satu, seperti yang diharapkan, Chunwoo, dan yang lainnya juga seseorang yang dia kenal, Zhan Feng. Mengapa mereka juga ada di sini? Chu Feng tidak segera menunjukkan dirinya ketika dia melihat mereka berdua. Sebagai gantinya, dia berbaur dengan kerumunan yang mengamati, dan menonton bersama mereka, berencana untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata mereka berdebat. Zhan Feng tidak sendirian, di belakang dia berdiri selusin antek-anteknya yang kira-kira seusia. Mereka semua tuan bela diri, dan yang terlemah adalah tuan bela diri peringkat 2. Namun, para jenius dari Kepulauan Eksekusi Immortal saat ini tidak mengenakan pakaian dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Sebaliknya, mereka mengenakan pakaian biasa, dan pada saat itu, mereka berada dalam bentuk melingkar, mengelilingi Chunwoo di tengah. Niat mereka tidak baik. Zhan Feng bahkan tidak berpikir untuk menyerangku. Jika kamu terus membuat masalah, aku akan memberitahu semua orang tentang apa yang telah dilakukan Kepulauan Eksekusi Immortal kamu, teriak Chunwoo dengan dingin dan sengit. Alis Zhan Feng berkerut lebih kencang ketika dia mendengar bahwa sedikit kekhawatiran dan kemarahan muncul di matanya. Dia dengan dingin berkata, "Nona Chunwoo, jangan berbicara omong kosong. Kalau tidak, berhati-hatilah karena kamu dapat menarik bencana pada diri kamu sendiri." Petik 2. Zhan Feng kemudian mendorong ke depan setelah berbicara. Antek-anteknya terlalu mendekati Chunwoo, dan sangat sedikit, mereka memancarkan niat membunuh. "Ah, jadi kamu berencana untuk membungkam aku, dari apa yang aku mengerti?" Chunwoo mengerutkan alisnya setelah mendengar ancaman Zhan Feng. Bukan saja dia tak kenal takut, dia bahkan mendengus dengan jijik, lalu berteriak pada kerumunan di sekitarnya, "Zhan Feng dari Archipelago Eksekusi Abadi, melihat plot yang gagal, ingin membunuh." Petik 2. Teriakan Chunwoo penuh dengan kekuatan, dengan sengaja membiarkan banyak orang mendengarnya. Akibatnya, semua orang yang berada di dekatnya, setelah mendengar teriakan itu, datang. Ketika mereka tiba, beberapa orang mengenali Zhan Feng, Chunwoo, dan yang lainnya. Mereka semua merasa terkejut karena mereka tidak akan pernah berharap untuk melihat dua orang jenius yang sangat terkenal di wilayah Laut Timur. Melihat meningkatnya jumlah orang di sekitar mereka, wajah Zhan Feng berubah pucat. Namun, dia memaksakan senyum di wajahnya dan berkata kepada Chunwoo, "Nyonya Chunwoo, aku yakin kamu pasti salah tentang sesuatu. Aku, Zhan Feng, tidak bermaksud jahat kepadamu. Bagaimana kalau kita berdua tenang dan berbicara dengan baik?" "Berbicara? Bicara apa? Apa yang ada untuk berbicara denganmu? Jika aku tidak berpikir cepat dan melarikan diri ke tempat ini, kamu pasti sudah membunuh aku." Chunwoo meletakkan tangannya di depan dadanya dan melengkungkan bibirnya, sepertinya sudah tahu apa yang direncanakan Zhan Feng. Dia kemudian berteriak kepada orang banyak, "Semuanya. Paman, bibi, saudara, saudari. Meskipun kita tidak saling kenal, untuk bisa bertemu di sini adalah semacam takdir. Bajingan ini yang mengelilingi aku dan tidak mau membiarkan aku pergi, semua berasal dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Pemimpinnya adalah Zhan Feng yang terkenal. Sedangkan aku, namaku Chunwoo. Aku adalah salah satu dari 5 murid Lady Piao Miao dari Misty Peak. Hari ini, aku sangat sial mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kudengar. Tampaknya aku tidak akan membiarkan tempat ini hidup. Jika kemalangan benar-benar menyerang aku meminta semua orang di sini untuk menjadi saksi dan membantu aku memberitahu tuan aku Lady Piao Miao siapa pembunuhnya. Sehingga dia dapat membalas aku dengan lebih baik. Petik 2. Pada awalnya, hanya beberapa orang yang mengenali Chunwoo dan Zhan Feng. Tetapi ketika Chunwoo berbicara, itu segera memberitahu semua orang siapa mereka. Sebentar kemudian, mereka semua tertegun dan diskusi pun muncul.
Tetapi tidak ada seorang pun yang berani naik ke atas dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Atau, belum lagi, apakah ada orang yang keluar dan menghentikan mereka. Bahkan ada beberapa orang yang, setelah mengetahui bahwa dia adalah Zhan Feng, mundur ketakutan, takut diseret ke dalam kekacauan itu. Fluktuasi kepedulian dan ketidakpedulian emosi manusia ditunjukkan dengan sempurna di sana. Melihat itu, sudut mulut Zhan Feng meringkuk untuk membentuk sedikit sinis. Lalu, dia melirik pelayannya, lalu berteriak, "Pergi!" Wus 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 wus. Setelah berbicara, Zhan Feng dan yang lainnya semua mengeluarkan aura mereka yang tak terbatas dan menyerang Chunwu. Dia sepertinya sudah menduga itu akan terjadi. Dia tidak takut, dan sebagai gantinya, dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Zhan Feng, apakah kamu pikir aku masih orang waktu itu? Yang kamu dengan bebas diintimidasi di alam abadi yang bertanda bela diri? Hari ini, aku akan membalas dendam atas apa yang kamu lakukan hari itu." Boom! Saat dia berbicara, kekuatan marsial yang tak ada habisnya meledak keluar dari tubuh Chunwu. Itu dalam bentuk pusaran yang kuat, mirip dengan badai, dan itu berkembang. Langsung menelan Zhan Feng dan yang lainnya. Ah! Dalam seketika pusaran kekuatan marsial menelan mereka semua. Selain Zhan Feng, para jenius lainnya dari Kepulauan Eksekusi Immortal semua berteriak. Mereka dipaksa kembali oleh pusaran, dan bagi mereka yang terluka ringan, wajah mereka pucat. Tetapi bagi mereka yang memiliki luka yang lebih berat, mereka memuntahkan darah, organ mereka terluka parah. Peringkat 5 Martial Lord, Senior Chunwu membuat terobosan. Petik 2. Merasakan aura Chunwu, Chu Feng tidak bisa membantu merayakan di dalam. Hanya sedikit lebih dari sebulan yang berlalu sejak dia meninggalkan Misty Peak. Namun Chunwu, dari peringkat 4 Martial Lord, sudah menjadi peringkat 5 Martial Lord. Sebagai teman baik Chunwu, Chu Feng benar-benar merasa bahagia untuknya. "Aku hanya ingin tahu mengapa kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu. Jadi, kamu membuat terobosan. Tapi jadi bagaimana jika kamu adalah peringkat 5 Martial Lord? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengalahkan aku?" Petik 2. Meskipun dia menemukan kultivasi Chunwu saat ini memungkinkannya untuk berdiri sejajar dengannya, wajah Zhan Feng masih penuh dengan penghinaan. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan kekuatan marsial melonjak. Dengan keras, itu menghancurkan pusaran kekuatan marsial yang dibuat Chunwu. Ta. Setelah Zhan Feng melemparkan telapak tangannya, Chunwu terpaksa mundur beberapa langkah. Wajah awalnya yang kemerahan langsung menjadi sepucat kertas. Melihat situasi mengarah pada kerugian baginya, Chunwu tentu saja tidak berhenti dan menunggu kematian. Dia cepat-cepat membalik telapak tangannya, lalu pedang panjang yang indah muncul di tangannya. Itu adalah Royal Armament yang tidak lengkap yang berisi kekuatan marsial tingkat raja. Bang! Hampir pada saat yang sama Chunwu mengeluarkan pedang, serangan lain dari Zhan Feng tiba. Setelah denting logam, persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangan Chunwu dipaksa keluar dari tangannya, dan Chunwu juga terpaksa jatuh ke tanah. Segera setelah itu, Zhan Feng melambaikan lengan bajunya dan formasi roh yang tak terbatas diciptakan, menyelimuti Chunwu di dalam. Pada saat yang sama, dia membuat gerakan meraih pedang yang terbang keluar dari tangan Chunwu, dan persenjataan yang indah dengan demikian mendarat ke tangan Zhan Feng. Meskipun mereka berdua peringkat 5 Martial Lords, Zhan Feng telah menekan Chunwu hanya dalam sekejap. Menggosok persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, Chunwu mengeluarkan. Zhan Feng tersenyum puas, dan berkata, "Nona Chunwu, sepertinya kamu baru saja membuat terobosan itu. Fondasi kamu dari Lord Martial peringkat 5 masih belum kokoh. Benar-benar ada perbedaan antara langit dan bumi ketika kamu membandingkan kemampuan bertarung kamu untuk menambang. Sama sekali tidak setara." Petik 2. Kurang dari kesombongan itu. Apakah kamu lupa bagaimana kamu benar-benar dipukuli oleh junior Wuking aku di Realm Immortal Martial Marking? Kata Chunwu keras kepala. Setelah mendengar kata-kata itu, kulit sombong Zhan Feng segera berubah menjadi hijau. Bab 762 muncul Wuking. Wuking, orang yang memecahkan rekor yang ditinggalkan Murong Sun di alam abadi menandai bela diri? Itu pasti dia. Hanya ada Wuking dari alam abadi yang bertanda bela diri.
Petik 2. Bukankah itu berarti, di alam abadi yang bertanda bela diri, Wuking benar-benar mengalahkan 3 jenius dari Kepulauan Eksekusi Immortal? Setelah mendengar kata-kata Chunwu, kerumunan di sekitarnya tidak bisa menahan nafas karena setelah peristiwa martial marking Immortal Realm, nama besar Wuking telah menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur. Semua orang yang mendengarkan Chunwu telah mendengar prestasi Wuking, tetapi ada juga orang yang menyatakan keraguan pada rumor itu. Lagi pula, berita seperti itu agak berlebihan. Namun, pada saat itu juga, setelah mendengar kata-kata Chunwu, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Setelah semua, mereka tahu baik Chunwu dan Zanfeng memasuki realem abadi menandai marsial. Mereka adalah orang-orang yang secara pribadi menyaksikan semuanya. Wajah Zanfeng menjadi lebih tidak sedap dipandang ketika dia mendengar bisikan di sekitarnya. Baginya, itu adalah aib terbesar yang pernah ia alami dalam hidupnya. Jadi, dia menunjuk Chunwu dan dengan sangat berargumen, omong kosong. Jika Wuking tidak menggunakan metode tercela saat itu dan meningkatkan kekuatannya dengan mendapatkan semacam kekuatan di dalam kuil reproduksi, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Jika aku bertemu dengannya lagi, aku pasti akan mengalahkannya. Zanfeng, kamu bisa makan apapun yang kamu mau makan, tetapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang ingin kamu katakan. Apakah kamu tidak tahu Wuking juga datang ke sini? Berhati-hatilah agar junior Wuking aku tidak mendengar kata-kata kamu. Kalau tidak, dia akan keluar dan memukuli kamu, kata Chunwu. Apa, Wuking juga datang ke sini? Apakah itu benar? Aku benar-benar ingin melihat apakah Wuking sekuat rumor. Keributan besar muncul dari kerumunan setelah kata-kata Chunwu. Mereka semua menyatakan keinginan mereka untuk melihat Wuking. Lelucon yang sangat. Aku akan takut padanya. Kamu bilang dia juga datang ke sini? Itu akan menjadi yang terbaik. Jika aku melihatnya, aku akan memberinya pelajaran yang baik dan memberitahu dia tanpa kekuatan jahat itu, dia bahkan tidak layak kentut, kata Zanfeng dengan jijik. Dalam hatinya, dia selalu berpikir Chu Feng memperoleh semacam kekuatan khusus, mengakibatkan kekalahannya oleh tangan Chu Feng. Jika itu adalah pertarungan normal, dengan kekuatannya sendiri, dia merasa dia pasti akan mengalahkan Chu Feng, dan itu bahkan akan menjadi pembantaian sepihak. Cih, kamu hanya berani bertindak sombong karena kamu tahu junior Wuking aku belum datang. Jika kamu tahu dia sudah datang, kamu pasti sudah basah celana dalam ketakutan. Chunwu mencibir dan mengejek. Kamu bilang aku takut padanya? Zanfeng benar-benar marah dengan ejekan Chunwu yang berulang-ulang. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya, melewati formasi roh yang mengikat Chunwu, dan meraih lehernya. Dan dia meremas lehernya, dengan paksa menarik keluar kecantikan yang luar biasa. Saat Zanfeng memegang tangannya di leher Chunwu, dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan berteriak kepada orang banyak, Wuking, di mana kamu? Keluarlah dari sini jika kamu berani. Bukankah senior Chunwu mengatakan kamu sangat kuat? Bukankah dia berkata tanpa kekuatan jahatmu, kamu masih bisa mengalahkanku? Keluar, jangan menjadi pengecut jika kamu berani. Keluar, keluar dari sini. Atau yang lain, aku akan membunuh gadis ini. Petik 2. Suara sombong Zanfeng sangat keras, bahkan lebih keras daripada Chunwu sekarang. Selain itu, karena sudah ada begitu banyak orang, berita dari mulut ke mulut menyebar lebih cepat. Akibatnya, lebih banyak orang menuju sekarang. Awalnya, Chu Feng berencana untuk diam-diam menonton dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sekarang, Zanfeng tidak hanya menekan Chunwu, dia bahkan memegangi lehernya. Jika bisa menahan penghinaan yang dibicarakan Zanfeng adalah batas Chu Feng, maka Chu Feng benar-benar tidak bisa tahan menyaksikan Chunwu yang wajahnya memerah dan kesakitan karena lehernya diperas. Kamu biarkan dia pergi. Chu Feng tiba-tiba bergerak. Dengan kecepatan kilat, dia berlari ke Zanfeng, mengeluarkan kekuatannya sebagai Martial Lord peringkat 2, dan dengan pisau tangan yang tampaknya bisa memotong segalanya. Dia memotong ke arah lengan yang digunakan Zanfeng untuk memeras Chun leher Wu. Situasi yang tiba-tiba seperti itu mengejutkan Zanfeng karena dia benar-benar tidak berharap seseorang akan keluar dan menyelamatkan Chunwu. Dia juga tidak berharap Wuking benar-benar ada di sini. Jadi, ketika dia merasa seseorang mendekati dan memulai serangan ganas, dia menyadari bahaya.
Tanpa melihat siapa orang yang datang, dia dengan cepat melepaskan Chunwoo dan mundur ke samping. Batuk-batuk. Pada saat itu, Chunwoo dengan keras batuk. Setelah dia mengangkat kepalanya dan melihat orang yang menyelamatkannya, dia terkejut dan gembira. Dengan sangat tidak percaya, dia berkata, "Junior Wooking, kamu benar-benar datang." "Apa, Wooking? Dia Wooking?" Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang di sekitarnya tidak bisa membantu melebarkan mata mereka dan mulai dengan hati-hati memeriksa Chu Feng dalam keadaannya saat ini. Mereka semua pernah mendengar nama Wooking sebelumnya, dan hampir tidak ada yang mau kehilangan kejayaannya. Jadi dia hanya peringkat 2 Martial Lord. Peringkat 2 Martial Lord mengalahkan 3 jenius puncak kepulauan eksekusi immortal? Itu sepertinya tidak terlalu realistis ya? Petik 2. Sepertinya rumor itu hanya rumor. Tampaknya berita tentang tindakan ilahi Wooking kemungkinan besar salah. Petik 2. Ya, seperti yang mereka katakan, daripada spekulasi mengapa tidak menyaksikannya secara pribadi? Dia benar-benar tampak begitu-begitu saja. Petik 2. Jangan mengambil keputusan dengan begitu cepat. Apakah tidak ada di antara kamu yang melihat kecepatan dan kekuatan yang ia gunakan sekarang? Kekuatan bertarung anak ini tidak biasa. Meskipun dia hanya memiliki budidaya peringkat 2 Martial Lord, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya pasti melebihi peringkat 2. Mungkin dia benar-benar bisa memberikan perlawanan pada Zhan Feng. Petik 2. Tidak mungkin. Bahkan jika kekuatan bertarungnya melampaui peringkat 2 Martial Lords, dia sama sekali tidak bisa mengalahkan Zhan Feng. Orang harus tahu bahwa Zhan Feng adalah peringkat 5 Martial Lord. Keduanya dipisahkan oleh 3 level penuh. Ada kesenjangan yang terlalu besar antara kekuasaan, dan mereka bahkan tidak bisa didiskusikan secara setara. Petik 2. Itu mungkin tidak benar. Setelah melihat kultivasi Chu Feng, kerumunan dipisahkan menjadi 2 pihak. Satu merasa bahwa, dilihat dari kekuatannya, Chu Feng tidak bisa mengalahkan Zhan Feng dan yang lainnya. Dan karena Zhan Feng juga mengakui bahwa dia dikalahkan oleh Chu Feng dalam Realm Immortal Martial Marking, itu berarti, seperti yang dikatakan Zhan Feng. Orang ini disebut Wooking pasti menggunakan beberapa teknik jahat dalam Martial Marking Immortal Realm dan mendapatkan kekuatan khusus. Baru saat itulah dia mampu mengalahkan Zhan Feng. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan itu, jadi tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Zhan Feng. Tapi, ada juga orang-orang yang merasa bahwa serangan yang dilakukan Chu Feng sekarang menunjukkan kekhasannya. Mungkin dia benar-benar seperti yang dikatakan legenda, bahwa dia memiliki kekuatan pertempuran yang tidak masuk akal. Pada saat itu, setelah Zhan Feng menemukan orang yang menyerangnya adalah Wooking, dia juga sangat terkejut. Tetapi dibandingkan dengan keterkejutannya, apa yang dia rasakan lebih dari itu adalah kegembiraan dan kegembiraan. Karena dia tahu bahwa waktu untuk membuktikan dirinya dan untuk membersihkan rasa malunya telah datang. Wooking, aku benar-benar tidak berpikir kamu akan benar-benar datang ke sini. Tapi, harus kukatakan, aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Setelah meninggalkan realem abadi menandai marsial, kamu bahkan berani muncul di depan aku. Kamu harus tahu bahwa kamu akan merasa sangat sengsara setelah aku memukuli kamu. Tatapan dingin Zhan Feng melesat kemana-mana. Dia sudah tidak sabar untuk mengalahkan Chu Feng ke tanah, untuk membalas tindakan masa lalunya. Namun, Chu Feng dengan tenang tersenyum pada kata-kata Zhan Feng dan berkata, "Sebenarnya, aku sudah bisa melihat adegan yang diperankan." "Apakah kamu tahu apa itu?" "Apa?" tanya Zhan Feng. "Berdarah kamu dicap di bawah kakiku," jawab Chu Feng. Bab 763 Pertempuran Intens. Kata-kata tak tahu malu seperti itu. Tanpa mendapatkan kekuatan dari metode jahat seperti itu, apakah kamu pikir kamu bahkan dapat melakukan perlawanan terhadap aku? Jangan bilang kamu tidak mendapatkan kekuatan khusus dari kuil reproduksi. Jika kamu tidak melakukannya, mengapa kamu menjadi Lord Martial peringkat 3 saat itu, dan sekarang Lord Martial peringkat 2? Kata Zhan Feng dengan marah. "Ya, aku memang mendapatkan sesuatu saat itu di kuil reproduksi, dan sebagai hasilnya, memperoleh beberapa kekuatan sementara. Yang membuat kultivasi aku naik dari peringkat 1 Lord Martial ke peringkat 3 Martial Lord. Namun, jika kamu merasa bahwa aku mengalahkan kamu dengan mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan asing itu,
maka aku hanya bisa mengatakan kamu benar-benar salah. Petik 2. Chu Feng mengakuinya karena dia merasa itu tidak memalukan dengan cara apapun. Setelah semua, Lord Martial peringkat 3 mengalahkan Lord Martial peringkat 5 itu adalah kekuatannya. Kamu sangat tidak tahu malu dan sangat licik. Tapi, itu tidak masalah. Hari ini, aku akan mengekspos penampilan palsu kamu di depan orang banyak, dan biarkan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya, apakah kamu jenius yang dikabarkan atau tidak. Petik 2. Booming. Tiba-tiba, Zhan Feng bergerak. Melapisi tangannya, dia menghendaki serangan muncul. Itu bukan kekuatan bela diri atau keterampilan bela diri. Itu adalah serangan formasi roh. Formasi roh yang tak terbatas diciptakan hanya dalam sekejap. Kemudian, formasi roh berwarna ungu melonjak di belakangnya berkumpul untuk membentuk gelombang besar yang bisa menyentuh langit saat menekan jalan menuju Chu Feng. Chu Feng tanpa sadar membuat sindiran ketika dia melihat itu. Dalam perspektifnya, Zhan Feng tidak hanya ingin mengalahkannya, dia bahkan ingin mempermalukannya. Di dunia luar, rumor mengatakan bahwa teknik formasi roh Chu Feng sangat kuat. Jadi, dia ingin memiliki pertempuran teknik pembentukan roh yang tepat sehingga dia bisa menamparkan wajah Chu Feng dan mempermalukannya seperti itu. Jujur saja, jika itu adalah pertempuran kekuatan marsial, mungkin Chu Feng benar-benar tidak akan bisa mengalahkan Zhan Feng dengan kultivasinya saat ini. Setidaknya, akan ada kesulitan besar. Lagi pula, ada perbedaan 3 level penuh. Adapun kemampuan bertarung Zhan Feng, itu memang tidak pada tingkat yang sama dengan Wang Long atau Qin Yu. Dalam generasi yang sama, Zhan Feng benar-benar jenius. Namun, mengenai pertempuran teknik formasi roh murni, apakah Chu Feng akan takut pada Zhan Feng? Mengesampingkan pemahaman Chu Feng tentang teknik formasi rohnya saja berkali-kali lebih kuat daripada Zhan Feng. Orang harus tahu bahwa Chu Feng memiliki harta karun padanya, Asura Ghost Axe. Meskipun, dalam hal pertempuran, kapak itu tidak terlalu berguna lagi, itu masihlah Mastered Elite Armament. Nilai Asura Ghost Axe bergantung pada efek khususnya, melatih kekuatan spirit. Asura Ghost Axe telah bergabung dengan Chu Feng, dia bisa mengendalikannya sesuai keinginannya. Meskipun sepertinya Chu Feng tidak memiliki pelatihan dalam waktu yang lama, dia sebenarnya mengasah kekuatan rohnya. Akibatnya, saat ini, kekuatan roh Chu Feng sudah sangat kuat, yang juga menyebabkan formasi roh yang ia tentukan menjadi lebih kuat daripada mereka yang memiliki budidaya unggul. Senior Chun Wu, mundur. Chu Feng pertama-tama mendorong Chun Wu, lalu tanpa menunjukkan tanda-tanda menghindar, dia berdiri di tempatnya dan meletakkan formasi. Teknik formasi roh Chu Feng benar-benar terlalu dipraktekkan. Dengan pemikiran, formasi selesai. Dalam waktu yang hampir bersamaan, gelombang besar yang diciptakan Zhan Feng hendak membanjiri Chu Feng, sebuah ledakan terdengar. Gelombang yang lebih ganas dari formasi roh meledak dari formasi Chu Feng sendiri. Itu tidak hanya memusnahkan yang dibuat Zhan Feng, itu bahkan membanting ke arah Zhan Feng. Kamu, bahkan Zhan Feng, yang sangat percaya diri sebelumnya, tidak bisa menahan heran ketika dia melihat itu. Dia tidak akan pernah mengharapkan teknik formasi roh Chu Feng menjadi begitu sempurna terlepas dari budidaya yang dia miliki, begitu banyak sehingga bisa mematahkan yang dia ciptakan pertama. Sudah terlambat dengan kekuatannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat formasi lain dari jarak seperti itu. Akibatnya, Zhan Feng tidak punya pilihan selain terbang kembali dan menciptakan formasi saat ia menghindari gelombang. Akhirnya, formasi roh baru terbentuk. Itu adalah dinding yang memiliki massa luar biasa. Dinding formasi roh itu bukanlah dinding formasi roh yang normal. Itu adalah buatan yang dibuat oleh formasi roh yang sangat indah, jadi secara logis, itu akan menghentikan gelombang raksasa Chu Feng. Namun, Chu Feng mengharapkan hasil seperti itu. Lagi pula, serangan yang dia keluarkan tadi terlalu terburu-buru, sehingga tidak bisa melukai Zhan Feng. Namun, serangan berikut akan menjadi lebih ganas. Wow, gerakan Chu Feng yang digunakan untuk membuat formasi roh berubah saat formasi baru terbentuk. Hampir pada saat yang sama gelombang formasi roh menghilang, naga formasi roh panjang beberapa ratus meter muncul. Ketika naga formasi roh meraung, seluruh dunia bergetar. Dengan ayunan ekor naga yang seperti dewa,
ledakan menggema dan itu benar-benar menghancurkan dinding formasi roh Zanfeng. Sama seperti itu, mereka terus bertukar serangan. Pertarungan formasi roh mereka memiliki banyak sekali perubahan, dan segala macam keanehan. Selain itu, setiap serangan tunggal lebih unggul dari yang sebelumnya, dan ketika kerumunan yang mengamati memandangi adegan-adegan itu, hati dan jiwa mereka terguncang saat mereka menghela napas kagum. Pemahaman Chu Feng dan Zanfeng dalam teknik formasi roh memang cukup dipraktikkan. Kontrol mereka begitu baik sehingga formasi roh hampir bisa dikatakan dibentuk sesuai keinginan hati mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang yang menonton, dan, sungguh, hanya orang jenius sejati yang bisa melakukan hal seperti itu. Sepertinya rumor itu tidak salah. Setidaknya, Wu Qing ini memiliki pencapaian yang sangat kuat dalam hal teknik formasi roh. Petik 2. Ya, bagaimanapun, ada 3 tingkat perbedaan budidaya di antara mereka. Tapi, dalam hal teknik formasi roh, tidak hanya Wu Qing tidak sedikit pun lebih lemah dari Zanfeng, dia bahkan lebih unggul. Pencapaiannya dalam teknik formasi roh dapat dikatakan tidak pernah terjadi sebelumnya, dan aku ragu akan ada orang di masa depan yang akan memiliki kekuatan yang sama. Dia benar-benar jenius formasi roh. Petik 2. Banyak pujian yang mendukung Chu Feng. Lagi pula, mereka yang menonton tidak buta. Mereka bisa mengatakan bahwa meskipun Zanfeng menyerang lebih dulu, Chu Feng mengalahkannya, dan pada saat Chu Feng bergerak sendiri, dia mengambil keuntungan. Dan kemudian, ketika mereka memikirkan kultivasi dan usia Chu Feng saat ini, benar-benar sulit bagi mereka untuk tidak menghela nafas kagum. Aku tidak percaya aku benar-benar lebih lemah dari kamu dalam teknik formasi roh. Zanfeng sebenarnya sangat peduli dengan komentar dan pendapat orang lain tentang dirinya. Jadi, bahkan ketika bertarung melawan Chu Feng dengan teknik formasi roh, dia masih serius mendengarkan pengamatan orang lain. Setelah mendengar diskusi dari kerumunan yang condong ke sisi Chu Feng, dia bahkan lebih marah, dan bahkan lebih tidak mau menyerah. Jadi, dengan giginya yang mengertak, kegigihannya melonjak ke benaknya. Dia bersumpah untuk bertarung melawan Chu Feng sampai akhir dengan teknik formasi roh. Wow! Namun, tepat saat Zanfeng hendak membuat formasi roh baru, berencana untuk memblokir yang dikirim Chu Feng padanya, dia tiba-tiba mendengar raungan memekakkan telinga dari belakangnya. Bagaimana mungkin? Memalingkan kepalanya, kulit Zanfeng langsung kehilangan semua warna karena di belakangnya, binatang formasi roh yang besar, jelek dan berwarna ungu muncul. Tidak hanya binatang formasi roh memiliki aura yang jauh lebih ganas, serangannya sudah dekat. Itu telah menyegel pelariannya, dan dia tidak lagi punya waktu untuk bertahan. Yang paling penting, dari auranya, ia dapat menentukan bahwa formasi roh diciptakan oleh Chu Feng. Itu membuatnya merasa malu dan malu, tetapi juga sangat marah karena Chu Feng, tanpa dia sadari, telah meletakkan formasi roh di belakangnya. Ketika ditemukan, sudah terlambat, dia terpojok. Meskipun dia sangat tidak mau, dia tidak punya pilihan selain mengakui dalam hal teknik formasi roh, dia memang lebih rendah daripada Chu Feng. Mati, booming. Saat itu, Zanfeng tiba-tiba berteriak. Kemudian, tubuhnya bergetar dan kekuatan marsial yang tak terbatas berputar keluar. Kekuatan marsial itu ganas tak tertandingi, itu bukti kuat kekuatan sejati Zanfeng. Jadi, dalam sekejap, itu benar-benar menghancurkan serangan formasi roh yang dibuat Chu Feng. Meskipun tampaknya Zanfeng memiliki keuntungan, itu, bagaimanapun, diperoleh dengan mengandalkan kekuatan marsial. Bukan dengan teknik formasi roh. Akibatnya, langkahnya dengan jelas mengatakan kepada semua orang bahwa dia, Zanfeng, kalah dalam pertempuran teknik formasi roh. Bab 764 memang jenius. Pada saat itu, meskipun melanggar serangan formasi roh Chu Feng, wajah Zanfeng menjadi pucat, wajahnya berubah. Awalnya, dia ingin menggunakan teknik formasi roh untuk mengalahkan Chu Feng dan menunjukkan kekuatannya, sehingga orang lain akan tahu, tanpa kekuatan luar, Chu Feng tidak akan pernah bisa mengalahkannya, tapi dia tidak berpikir bahwa teknik formasi roh Chu Feng benar-benar sekuat itu. Tanpa disadari, dia menamparkan dirinya sendiri, dan benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi karena segala sesuatunya berkembang seperti semula, dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Jika dia harus menyalahkan sesuatu, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dan meremehkan Chu Feng. Dia, yang baru saja menerima pelajaran, tidak lagi bersiap untuk menyembunyikan sesuatu. Dia tidak lagi siap memberi Chu Feng peluang untuk kembali. Wus, setelah mencabut budidaya Martial Lord peringkat 5, dia membalik pergelangan tangannya dan pedang besar perak sepanjang 3 meter muncul di tangannya. Setelah pedang itu muncul, lapisan kekuatan marsial tingkat raja dikeluarkan dari sana. Semuanya memasuki tubuh Zhan Feng, auranya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah persenjataan kerajaan yang tidak lengkap yang dimiliki oleh Zhan Feng, sepertinya dia benar-benar serius. Kalau tidak, dia tidak akan segera mengambil harta seperti persenjataan di awal. Lagi pula, baginya, persenjataan kerajaan yang tidak lengkap adalah kartu truf terakhir yang dimilikinya. Mati. Tiba-tiba, pedang di tangannya bergerak, dia menusukkannya ke udara, menuju Chu Feng. Boom. Ketika pedang itu muncul, kekuatannya mutlak. Seolah-olah pedang itu bisa menembus langit dan menghancurkan alam semesta. Tidak diragukan lagi, kekuatan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap ditampilkan sepenuhnya. Dengan pedang itu saja, pasti tidak akan ada masalah jika dia ingin mengubah pegunungan menjadi dataran, atau mengubah dataran menjadi lembah tanpa akhir, atau memotong satu ujung seluruh sungai. Pada saat itu, para pengamat sudah berlari agak jauh. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah tuan bela diri, mereka masih sangat takut akan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Bagaimanapun, itu adalah persenjataan dengan kekuatan marsial dari Raja Marsial. Tapi, Chu Feng tidak sedikit pun takut, juga tidak menunjukkan tanda-tanda membalas serangan. Sebagai gantinya, dia berdiri di tempat, tangan disilangkan di depan dadanya. Dia memiliki penampilan pengamat melihat pertunjukan yang menghibur, itu sangat arogan. Mengapa Wu Qing tidak berjalan? Bahkan Martial Lord peringkat 6 harus menghindari ujung serangan seperti itu, dan bahkan mereka tidak akan berani ceroboh. Apakah dia, tuan bela diri peringkat 2, ingin mati? Petik 2. Pikirannya tidak beku oleh teror, kan? Tampaknya tidak seperti itu karena dia jelas tidak memiliki ekspresi ketakutan. Kerumunan semua merasa bingung dengan tindakan Chu Feng saat ini. Hanya Chu Feng sendiri yang tahu apa yang dia lakukan. Dia ingin mempermalukan Zhan Feng, tetapi dengan kekuatannya sekarang, dia memang tidak mampu. Namun, meskipun dia tidak mampu, pada kenyataannya, dia mampu karena dia tidak sendirian. Dia masih memiliki seorang ratu yang luar biasa. Chu Feng menghendaki gerbang formasi roh muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, Egi yang anggun dan sangat cantik, di bawah tatapan kerumunan, dengan elegan memasuki lokasi. Roh dunia, dia menggunakan roh dunia, dan itu hanya roh dunia peringkat 2. Apakah Wu Qing ini gila? Dia terlalu meremehkan Zhan Feng, bukan? Petik 2. Setelah melihat Egi, kerumunan itu bahkan lebih tercengang. Mereka tidak bisa memahami apa yang sedang dilakukan Chu Feng. Tepat pada saat itu, serangan Zhan Feng telah tiba. Energi pedang yang berkumpul oleh persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, dengan kekuatan yang menghancurkan, menabrak Egi. Beberapa orang yang lemah lembut tidak bisa membantu menutup mata mereka karena mereka tidak ingin melihat kemunculan kematian Egi yang menyakitkan. Bagaimanapun juga, melihatnya dari luar, dia adalah kecantikan yang sangat langka. Keindahan yang terbunuh seperti itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat banyak orang. Namun, sama seperti banyak orang merasa Egi sudah mati, tanpa diragukan lagi, dengan lambaian tangannya yang sangat santai, energi pedang dengan kekuatan mengamuk langsung menghilang. Kemudian, seperti semburan angin ringan, itu tersebar di depan Egi. Apa yang terjadi? Apa ini? Apa yang terjadi barusan? Petik 2. Semua orang tercengang ketika mereka melihat Egi, dengan hanya tindakan sangat kecil seperti itu, menyebabkan energi pedang dari persenjataan kerajaan yang tidak lengkap berhamburan seperti angin. Bagaimana ini mungkin? Yang sebenarnya paling terkejut tidak lain adalah Zhan Feng. Dia tahu betul seberapa besar kekuatan serangan dari energi pedang itu adalah serangan yang dia tidak menahan apapun. Bahkan jika peringkat 6 Martial Lord diserang olehnya, mereka akan sangat terluka, dan bahkan mungkin mati.
Namun, serangan seperti itu, oleh gelombang tangannya, berkurang menjadi sia-sia. Dia bahkan tidak berani percaya itu. Penampilan palsu. Biarkan aku melihat tipu daya apa yang kamu gunakan. Merasa sangat bingung, Zhan Feng sekali lagi melancarkan serangan. Itu persis sama seperti sebelumnya, juga pukulan ke depan. Egi dengan ringan merajut alisnya pada energi pedang yang datang tanpa batas. Sedikit jijik dan jengkel muncul di matanya. Kali ini, dia tidak melambaikan tangannya. Dia bukannya meletakkan tangannya di pinggangnya, membuka mulutnya yang memikat, dan berteriak pada Zhan Feng, "Apakah kamu lakukan?" Booming. Deru kemarahan yang hebat itu menembus udara, dan semua orang merasa bahwa bumi akan runtuh dengan sendirinya, bahwa langit akan jatuh. Bahkan martial lords yang ada di tempat kejadian tidak bisa menghindari diayun ke kiri dan ke kanan. Bahkan ada beberapa orang yang jatuh ke tanah. Energi pedang Zhan Feng tidak hanya terhapus lagi setelah Egi mengaum, bahkan Zhan Feng menerima serangan balasan. Setelah aumannya, dia dipaksa mundur beberapa ribu meter. Surga. Titi gadis ini adalah roh dunia? Petik 2. Semua orang akhirnya sadar, dan menyadari apa yang terjadi tadi bukanlah kebetulan. Egi benar-benar memiliki kemampuan untuk mengusir serangan Zhan Feng dengan lambaian tangannya. Bagaimana bisa ada roh dunia yang begitu kuat di dunia ini? Mungkinkah dia? Setelah mengkonfirmasi kekuatan Egi, reaksi langsung mereka mengaitkannya dengan satu kemungkinan. Namun, mereka tidak benar-benar berani menerima kemungkinan itu karena jika itu benar, itu berarti Chu Feng benar-benar terlalu kuat. Itu tidak mungkin salah. Penampilan manusia, kemampuan bertarung yang tak terbayangkan. Itu jelas adalah roh dunia Asura yang legendaris. Sama seperti semua orang terus membuat tebakan yang tidak pasti. Seorang lelaki tua yang telah hidup selama setidaknya 200 tahun dengan setengah kaki sudah masuk ke dalam kubur berbicara dengan sangat yakin. Itu benar-benar roh dunia dari dunia roh Asura? Dewa-dewa aku, bukankah itu berarti Wu Qing ini benar-benar jenius yang tak tertandingi? Lagi pula, dalam semua catatan sejarah, mereka yang mampu membuat kontrak dengan Asura World Spirit semuanya menjadi tokoh terkenal yang hebat. Petik 2. Pantas. Maka tidak heran teknik pembentukan roh Wu Qing sangat mengesankan. Jadi roh dunia yang dia buat kontrak adalah dari dunia roh Asura. Petik 2. Setelah mengkonfirmasi itu, tatapan semua orang berubah ketika mereka melihat Chu Feng. Di dalam ekspresi mereka yang kompleks, ada kejutan, ada kekaguman, ada pujian, ada iri, dan bahkan ada adorasi dan kasih sayang. Junior Wu Qing, kamu benar-benar. Pada kenyataannya, belum lagi para pengamat, pada saat itu, bahkan Chun Wu, yang hubungannya sangat baik dengan Chu Feng. Sedikit melebarkan mulutnya dan dengan lebar membelalakkan matanya. Dalam tatapannya yang berkilauan, kejutan yang tidak bisa dipercaya muncul. Bab 765 Teknik Ratu. Bajingan, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Zhan Feng, yang tertiup balik oleh Egi, hampir gila. Dia jelas tidak menyadari bahaya yang dia alami, dan apa yang dia rasakan hanyalah kemarahan tanpa akhir. Karena baginya, wajah sangat penting. Tidak masalah apakah itu adalah pertempuran teknik pembentukan roh sebelumnya, atau Egi barusan, keduanya membuatnya kehilangan semua wajah. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Jadi, saat ini, Zhan Feng tidak hanya memilih untuk tidak mundur, ia bahkan bersiap untuk memulai serangannya yang paling gila. Dia memiliki tangan kirinya dalam gerakan khusus, dan tangan kanannya memegang pedang. Saat dia melakukannya, auranya naik dengan cepat, dan dia telah jauh mendekati ranah Lord Martial peringkat 6. Tabu manusia, teknik pedang ilusi. Tiba-tiba, Zhan Feng berteriak. Pedang besar berwarna perak di tangannya menunjuk ke arah Egi sekali lagi, kemudian sinar cahaya meledak dengan tajam. Ketika dia menggunakan teknik pedang ilusi, langit langsung berubah warna. Tekanan yang mereka hadapi membuat warna kulit setiap orang kehilangan warna. Bahkan peringkat 6 Martial Lords di tempat kejadian tanpa sengaja membuat jarak dari Chu Feng dan Egi, takut mereka akan terluka oleh mereka. Keterampilan bela diri tabu memang sangat kuat. Namun, Egi menghadapi serangan seperti itu dengan jijik. Bibirnya melengkung dan dia dengan dingin mendengus. Kemudian, dengan pikiran,
massa gas yang tampaknya tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya. Kemudian, atas kehendaknya, itu menjadi pedang besar dari api hitam yang bergolak. Panjangnya hampir 1000 meter. Itu berbaring secara horizontal di udara, dan itu luar biasa mengesankan. Ketika itu ditembakkan, itu bertabrakan dengan sempurna ke teknik pedang ilusi Zan Feng. Booming. Sebuah ledakan besar membuat seluruh dunia bergetar. Bahkan beberapa ratus mil jauhnya dari tempat asalnya dapat dengan jelas mendengar ledakan itu dan merasakan getarannya. Namun, setelah ledakan seperti itu, teknik pedang ilusi Zan Feng ditembakkan hancur. Tetapi ketika melirik kembali ke api hitam Egi yang melonjak, itu bukan saja tidak berkurang, tetapi bahkan semakin bertambah besar. Pada saat itu benar-benar mengelilingi Zan Feng. Apa-apaan ini? Apa-apaan kamu? Pada saat itu, kulit Zan Feng pucat, seolah-olah dia sakit. Jelas, serangan balik dari teknik pedang ilusi mulai menyiksanya. Saat dia memegang persenjataan kerajaan yang tidak lengkap, dia mengacungkannya dengan kacau. Ketika dia melakukannya, dia bahkan mengutuk. Jelas, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa teknik pedang ilusi miliknya rusak oleh Egi. Kata-kata tak tahu malu, kamu berani tidak sopan kepada aku? Dapatkan di sini untuk hukuman kamu. Egi marah ketika dia mendengar kutukan Zan Feng. Dengan pikiran, api hitam tak terbatas membekukan gerakan Zan Feng. Saat api bergulir, jenius teratas dari Kepulauan Eksekusi Abadi, Zan Feng, dibawa ke hadapan Egi dalam keadaan kusut. Kamu wanita kotor, aku akan meretas kamu terbuka. Bagaimana Zan Feng bisa mengambil penghinaan publik seperti itu? Dibandingkan dengan Egi, dia jauh lebih marah. Dia melambaikan pedang besar perak di tangannya dan ingin mengiris Egi menjadi dua. Kamu tidak layak menjadi layak untuk membunuhku. Namun, apakah Egi seseorang yang bisa dilukai Zan Feng? Dalam sekejap mereka berdua bertukar pukulan, hasilnya sudah ditentukan. Puji. Sebelum pedang Zan Feng bahkan menebas, Egi menghendaki dan menyebabkan Zan Feng menangis kesakitan. Pada saat yang sama, persenjataan kerajaan yang tidak lengkap juga dijatuhkan. Namun ketika mereka melihat dengan hati-hati, semuanya tidak bisa menahan napas. Apa yang jatuh bersamaan dengan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap juga merupakan salah satu dari pelukan Zan Feng. Bukan Zan Feng yang kehilangan persenjataan kerajaannya yang tidak lengkap, itu karena dia kehilangan lengannya. Rasa sakit lengannya terputus membuat Zan Feng melolong tanpa akhir. Namun, itu hanyalah awal. Api di sekitar Egi bergerak saat hatinya diperintahkan. Di dalam api hitam, Zan Feng sepenuhnya dikendalikan oleh Egi. Dia bahkan tidak perlu bergerak setengah jari. Dengan pikirannya saja, dia bisa menyiksa Zan Feng sampai-sampai tidak ada bagian tubuhnya yang tidak terluka. Dapat dikatakan bahwa semua Zan Feng berada dalam kendali Egi. Jika dia ingin memotong tangannya, kakinya tidak akan terluka. Jika dia ingin memotong kakinya, tangannya tidak akan terluka. Tepat pada saat itu, pemandangan paling mengejutkan terjadi. Ketika Zan Feng melebarkan mulutnya, mengeluarkan suara yang mirip dengan ratapan para hantu dan raungan serigala, Egi memaksa api hitam untuk masuk ke dalam mulutnya. Mereka masuk melalui mulutnya, namun keluar melalui telinga dan mulutnya. Dalam situasi seperti itu, Zan Feng mulai membuat ratapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang bisa memahami penderitaan macam apa yang dia alami saat ini. Tapi, setelah mereka melihat perubahan terjadi pada Zan Feng, hampir tidak ada orang yang pucat karena ketakutan. Mereka tidak dapat menahan perasaan menggigil di duri mereka, dan bahkan hati mereka gemetar. Adegan pada saat itu benar-benar terlalu menakutkan. Ketika api hitam memasuki tubuhnya, kekuatan hidup Zan Feng tampaknya diekstraksi. Rambutnya mirip tinta sekarang berubah putih. Segera saja itu lebih putih daripada salju. Tubuh Zan Feng juga mulai menyusut. Kerutan yang tak terhitung jumlahnya merayapi seluruh tubuhnya, dan ketipisannya mirip dengan mayat. Bahkan kultivasinya sangat berkurang. Zan Feng, yang merupakan peringkat 5 Martial Lord, sekarang memasuki ranah surga. Itu terus drop down, dan dalam sekejap, dia memasuki ranah mendalam. Hanya ketika Zan Feng tidak berkultivasi lagi, perubahan seperti itu berhenti. Akhirnya, Egi mengeluarkan api hitam dari tubuh Zan Feng.
Dan, pada saat itu, orang tidak bisa melihat jejak bekas ketampanan dan keanggunan Zhan Feng. Dia tampak lebih seperti orang tua yang hidupnya mendekati akhir. Apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang kamu lakukan padaku? Melihat telapak tangannya yang penuh keriput dan sangat kering sehingga bahkan tidak ada, kemudian merasakan tubuhnya yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Zhan Feng tahu ada sesuatu yang salah dan berteriak dengan marah. Namun, setelah mengucapkan kata-kata itu, dia bahkan lebih terpana karena suaranya bahkan berubah. Itu adalah suara seorang lelaki tua, tidak berdaya, serak, dan kurang memiliki kekuatan apapun. Bukan apa-apa. Aku hanya dengan paksa mengeluarkan energi sumber dan kultivasi kamu. Tapi, kamu tidak perlu takut. Aku meninggalkan sedikit sumber energi agar kamu menjadi orang biasa. Selama kamu memberi makan diri sendiri dengan beberapa harta, aku yakin kamu bisa hidup selama beberapa tahun lagi. Petik 2. Egi dengan ringan menyipitkan alisnya, dan menunjukkan senyum yang mempesona. Tapi, senyum yang begitu menghancurkan dan menyihir, saat ini, bahkan lebih mengerikan daripada iblis. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Zhan Feng sangat marah. Ketika dia berbicara, dia berencana untuk menyerang Egi lagi. Tetapi bahkan sebelum dia mengambil langkah, dia tersandung ke api hitam dengan puff. Penuh belas kasihan, penuh kesedihan, dan sangat tragis. Jangan bergerak seenaknya. Apakah kamu masih berpikir kamu peringkat 5 Martial Lord? Saat ini, kamu adalah orang yang tidak berguna yang bahkan tidak memiliki kultivasi sedikit pun. Jika itu bukan untuk aku, kamu akan jatuh dari langit sekarang, dan kamu akan dihaluskan menjadi pasta daging, Egi mengingatkan. Zhan Feng benar-benar kesakitan, dia memiliki dorongan bunuh diri saat dia melolong di udara. Dia berteriak dengan suara kecil dan tak berdaya. Hanya teriakan belaka. Suaranya saat ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk itu. Apa katamu? Oh, jadi kamu tidak ingin aku melindungimu. Kamu berharap mati. Setelah mendengar teriakan Zhan Feng, Egi tersenyum manis, lalu berkata, tidak masalah, aku akan mengabulkan keinginan kamu. Petik 2. Wus. Setelah berbicara, Egi menarik kembali semua api hitam yang menyegel lokasi Zhan Feng, dan dia langsung kehilangan kemampuannya untuk tetap berada di udara. Dengan teriakan kaget dan ketakutan, saat berjuang dengan tubuhnya yang lumpuh, dia jatuh dari udara.